Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Ibu Rosmini selaku dosen Kapita Selekta Manajemen dan rekan-rekan saya yang berbahagia. Pada hari ini saya Raihan sebagai pemateri sekaligus moderator akan memandu kegiatan diskusi pada hari ini. Kami dari kelompok 3 akan membawakan topik yang berjudul Green Supply Chain Practice and Sustainable Performance of Mining Firms, Evidence from a Developing Country, atau praktik rantai pasokan hijau dan kinerja berkelanjutan perusahaan pertambangan bukti dari negara berkembang. Susunan kegiatan diskusi mulai dari pembukaan, penyajian materi, sesi tanya jawab, dan penutup. Selanjutnya, sebelum saya memulai materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama ada Reza Sania dengan NIM 169, Sani Wahyutiani 180, Silmi Nur Hamidah 187, saya Raihan Elian AAS dengan NIM 188, dan Risa Cahyani Hidayah dengan NIM 192. Pada latar belakang topik kali ini memiliki isu dan masalah. Isunya perusahaan pertambangan yang melakukan banyak kegiatan seperti penambangan permukaan, penggalian lubang yang dalam, penggunaan merkuri dan mineral limbah lainnya dalam mencuci mineral telah mengancam kelestarian lingkungan menurut Pin-Bareh DKK 2020. Isu-isu berkelanjutan ini juga mengancam keberlangsungan keberadaan perusahaan pertambangan ini, menurut Antwi, Boateng, dan Akudugu tahun 2020. Masalahnya, meski memberikan kontribusi yang signifikan, sektor pertambangan masih dihadapkan pada beberapa tantangan yang mengancam keberlanjutan sektor tersebut, menurut Kumi DKK 2020. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, bagaimana kemitraan pasokan strategis berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang kedua, bagaimana praktik-praktik akhir kehidupan secara positif mempengaruhi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Yang ketiga, bagaimana pengelolaan lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dan yang keempat, bagaimana praktik eko-inovatif berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan. Baik, saya Risa Cahyani Hidayah dari NIM 192. Di sini saya akan membahas mengenai poin tujuan penelitian, di mana tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kemitraan pasokan strategis berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan, untuk mengetahui praktik-praktik akhir kehidupan secara positif mempengaruhi ekonomi, sosial, dan lingkungan, untuk mengetahui pengelolaan lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan, lalu yang terakhir untuk mengetahui praktik eko-inovatif berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan. Selanjutnya terdapat kajian teori yang grand teorinya itu merupakan manajemen rantai pasok yang menurut Purwanto sendiri berpendapat bahwa rantai pasokan adalah jaringan organisasi terkait melalui hubungan hulu dan hilir dalam berbagai proses dan kegiatan yang menciptakan nilai berupa barang atau jasa di tangan konsumen akhir. Lalu selanjutnya di sini terdapat teori modernisasi ekologi, di mana teori ini mengendalikan bahwa perusahaan diharuskan untuk memasukkan reformasi lingkungan sebagai bagian dari operasi mereka. Selanjutnya di sini terdapat kerangka pemikiran yang menghasilkan hipotesis penelitian, yaitu H1, kemitraan pasokan strategis berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan. H2, praktik-praktik akhir kehidupan secara positif mempengaruhi ekonomi, sosial, dan lingkungan. H3, pengelolaan lingkungan berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dan yang terakhir H4, praktik ko-inovatif berpengaruh positif terhadap kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan. Lalu di sini ada metode penelitian. Yang pertama ada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji secara statistik hubungan sebab akibat antar variabel yang Lalu selanjutnya ada populasi dan sampel. Penelitian ini dilakukan di Ghana. Data untuk penelitian ini dikumpulkan dari 3 daerah pertambangan yang terkenal. Secara khusus, data dikumpulkan dari daerah Barat, Barat Utara, dan Ashanti. Studi ini menargetkan 413 perusahaan pertambangan di Ghana.
Lalu selanjutnya ada sampel. Sampel dikelompokkan ke dalam perusahaan pertambangan, terdaftarnya 108 dan tidak terdaftar 305 di Ghana. Sebuah sampel dari 102 perusahaan pertambangan dipilih untuk penelitian ini. Perusahaan pertambangan tersebut dikelompokkan menjadi perusahaan pertambangan skala besar 60, perusahaan pertambangan skala menengah 30, dan perusahaan pertambangan skala kecil 12. 204 responden dari perusahaan pertambangan ini. Lalu selanjutnya ada sumber data. Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu menggunakan sumber data primer. Lalu selanjutnya ada teknik pengukuran data, praktik manajemen rantai pasokan yang berkelanjutan diukur menggunakan 4 konstruksi. Yang pertama, kemitraan pasokan strategis, lalu yang kedua, pengelolaan lingkungan internal, lalu yang ketiga, praktik ekonovasi, dan yang terakhir, praktik akhir masa pakai. Lalu di sini ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan datanya menggunakan SPSS dan PLS-SM. Lalu selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Di sini hasil uji kriteria kualitas. Di sini tabel 1 menyajikan hasil kriteria kualitas yang digunakan dalam menilai model. Lalu selanjutnya ada hasil uji validitas diskriminan. Di sini tabel 2 menyajikan validitas diskriminan menggunakan kriteria Vommel, Laker. Hasil menentukan adanya validitas diskriminan antara semua konstruktur. Kriteria kualitas dan hasil validitas diskriminan menegaskan bahwa model tersebut sesuai dengan analisis. Nama saya Silmi Nur Hamidah dengan NIM 187. Materi yang akan dibahas selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan pada gambar yang kedua. Pada gambar di samping, menyajikan model struktural yang dikembangkan untuk memprediksi pengaruh praktik rantai pasokan hijau perusahaan pertambangan terhadap kinerja berkelanjutan. Angka-angka dalam lingkaran menjelaskan seberapa besar varians kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial dijelaskan oleh 4 praktik rantai pasokan hijau. Lalu selanjutnya tabel ketiga. Tabel di atas menyajikan hasil Bostrom. Hasil menunjukkan bahwa praktik eko-inovatif secara signifikan memprediksi kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial perusahaan di pertambangan Ghana. Lalu tabel selanjutnya yaitu hasil uji ukuran efek atau F2. Tabel tersebut menunjukkan bahwa praktik eko-inovatif mencatat ukuran efek untuk kinerja ekonomi dan lingkungan, lingkungan dan sosial, dan kinerja keberlanjutan. Selanjutnya yaitu pembahasan. Pada poin yang pertama, yaitu studi ini memberikan bukti empiris tentang praktik rantai pasokan hijau, mana yang dapat mempengaruhi 3 indikator kinerja berkelanjutan. Lalu selanjutnya perusahaan pertambangan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian sehingga mengurangi tekanan yang diberikan oleh anggota masyarakat dan pemerintah kepada mereka. Lalu menegaskan tekad pemerintah untuk memastikan bahwa kegiatan penambangan yang merusak badan air dihentikan karena sebagian besar perusahaan pertambangan tidak dapat memulihkan keadaan badan air setelah kegiatan penambangan mereka. Lalu, kinerja ekonomi menderita ketika perusahaan pertambangan mempromosikan pengelolaan lingkungan internal sehingga mengurangi keuntungan perusahaan pertambangan. Dan yang terakhir, mengenai penggunaan kemitraan pemasok strategis, temuan studi menunjukkan bahwa dari ketiga ukuran kinerja berkelanjutan, kinerja ekonomi dan sosial bereaksi positif ketika perusahaan pertambangan terlibat dalam praktik semacam itu. Perkenalkan, nama saya Reza Sani Azahra dengan NIM belakang 169. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya. Di sini ada kesimpulan, studi ini berusaha untuk menjawab kekhawatiran praktik rantai pasokan hijau dapat mencapai kinerja yang berkelanjutan, baik secara keseluruhan maupun sebagian.
Studi dengan demikian menegaskan bahwa ketika perusahaan mempraktikkan eko-inovatif dan end of life, mereka dapat mencapai kinerja yang berkelanjutan secara keseluruhan, namun kinerja lingkungan dan sosial dicapai hanya ketika perusahaan terlibat dalam manajemen lingkungan internal. Demikian juga perusahaan dapat mencapai kinerja ekonomi dan sosial ketika mereka menjalin kemitraan strategis dengan pemasok mereka. Temuan oleh karena itu menambah literatur yang ada tentang pentingnya prediksi mempraktikkan rantai pasokan hijau pada kinerja yang berkelanjutan, karena penelitian ini hanya berfokus pada 4 praktik rantai pasokan hijau. Selanjutnya ada saran studi di masa depan dapat berfokus pada pengenalan variabel ketika, yaitu adanya tekanan institusional untuk mengetahui apakah perusahaan pertambangan pada rantai pemasok hijau praktik mereka sendiri atau dipaksa untuk melakukannya. Penelitian lebih lanjut dapat mereplikasi penelitian di wilayah geografis lain dan dapat mencakup berbagai industri untuk meningkatkan generalisasi hasil. Selanjutnya di sini ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Yang pertama, studi saat ini memberikan wawasan yang lebih luas tentang praktik rantai pasokan hijau, mana yang dapat meningkatkan kinerja berkelanjutan perusahaan pertambangan. Yang kedua, temuan studi berkontribusi pada pengetahuan yang ada dan menunjukkan bahwa praktik eko-inovasi praktis akhir kehidupan dapat menjelaskan ketiga ukuran kinerja berkelanjutan. Selanjutnya di sini ada manfaat praktis. Yang pertama, perusahaan pertambangan yang ingin mempromosikan ketiga ukuran kinerja berkelanjutan secara setara harus inovatif lingkungan dan mempraktikkan logistik terbalik. 2. Membantu mengurangi biaya untuk pengolahan dan pembuangan limbah, denda, dan konsumsi bahan berbahaya yang terkait dengan operasi penambangan. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.